Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendakwah yang dikenal gigih, dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati. Tokoh Wali Songo satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara, namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kasultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati sangat dikenal sebagai pahlawan. Bahkan hingga kini namanya diabadikan pada pemberian identitas lembaga pendidikan tinggi, seperti UIN Syarif Hidayatullah. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Simak beberapa karomah Sunan Gunung Jati berikut ini. Namun sebelum lanjut, mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. 1. Merubah pohon menjadi emas. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, sang Sunan malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas, silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh sang Sunan berubah menjadi emas. Melihat hal ini para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa. Dan akhirnya malah para perampok tersebut menjadi murid sang Sunan dan memeluk agama Islam. 2. Memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka sang Sunan memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam tetap tinggal di istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam namun mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan, orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy yang tinggal di pegunung daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy dalam sebagai penerus 40 pengawal istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy luar. 3. Dibantu bala tentara tikus. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara kerajaan Demak dalam melawan kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya, dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya dan membantu prajurit Demak perang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang, karena serangan dari bala tentara tikus ini yang sangat membabi buta. 4. Mengubah bokor yang ditaruh di perut menjadi hamil beneran. Karomah Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa adalah merubah bokor yang ditaruh di perut seorang putri untuk pura-pura hamil menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemasuran nama Sunan Gunung Jati yang membuat beliau diundang oleh raja di China untuk menguji kesaktiannya. Beliau diuji dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil dan gadis yang didandani seperti orang hamil, dan salah satunya adalah putri raja sendiri, yaitu Putri Ong Tin Nio. Putri tersebut diberi bokor di perutnya agar terlihat gendut dan ketika ditutup dengan bajunya akan terlihat hamil. Dan akhirnya waktu pengujian sang Sunan tiba, sang Sunan menunjuk kalau sang Putri Ong Tin Nio lah yang sedang hamil. Melihat kejadian ini sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras dan mengejek sang Sunan. Namun sang Sunan tetap meyakinkan kalau Putri Ong Tin Nio benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya sang Sunan meminta izin untuk pulang ke Cirebon. Setelah Sunan pergi dan Putri Ong Tin Nio masuk ke kamarnya bersama dayang-dayangnya, dan ketika mau membuka bokor di perutnya sang putri dan para dayang terkejut, bokor di perut sang putri menghilang dan perut sang putri benar-benar gendut alias hamil. Hal ini membuat dia menangis dan sedih, maka ia minta izin untuk menyusul sang Sunan ke Tanah Jawa. Sang kaisar mengizinkan dengan diiringi pasukan lautnya dan beberapa pasukannya.
Akhirnya sang putri bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan memohon maaf atas perbuatannya dan perbuatan ayahnya yang menguji beliau. Dan akhirnya Putri Ong Tin Nio menikah dengan Sunan Gunung Jati dan terkenal dengan panggilan Nyi Ong Tin Nio atau Nyi Ratu Rara Semanding. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah sejarah karomah dan kesaktian Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.